Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Dan kita bertemu kembali lagi dan hari ini saya akan membagikan kepada saudara firman Tuhan yang sangat penting buat hidup saudara. Hal ini untuk membawa perjalanan hidup kita itu dalam perlindungan yang kuat oleh Tuhan dan melalui Dia. Karena kita sedang berjalan menuju pada garis akhir dari apa yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita. Itu sebabnya sangat penting sekali saya akan bagikan kepada saudara melanjutkan dari apa yang minggu-minggu terdahulu yang sudah lalu saya sampaikan kepada saudara. Saudara telah mendengarkan banyak hal. Saudara mendengarkan banyak tentang hukum kerjanya Allah. Saudara mendengarkan banyak hal tentang hukum kerjanya roh jahat. Kita tidak bisa bermain tanpa hukum. Kita bisa hidup hanya dengan hukum. Tapi hukum mana yang harus berlaku buat diri kita? Ini akan memberikan kepada diri kita suatu langkah kehidupan. Apakah kita menuju kepada kesia-siaan atau kita menuju kepada keberhasilan? Saya mengajak kita lebih dulu sebelum saya memulainya. Karena kebenaran firman Tuhan hari ini betul-betul harus saudara dapatkan seutuhnya, komplit, supaya saudara jangan salah tanggap dalam memahami pekerjaan Tuhan yang hari-hari belakangan ini sedang terjadi. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau memberikan kami anugerah untuk kami terus mendengarkan suara-Mu. Kami tahu bahwa suara-Mu bukanlah hal yang mengerikan buat hidup kami, membuat kami takut. Tapi itu adalah perlindungan dan masa depan buat hidup kami. Dan juga itu akan menuntun kami ke dalam perjalanan. Meskipun Roh-Mu memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa disuplai oleh firman-Mu. Firman yang segar, firman yang menghidupi, firman yang memberikan kepada kami kejelasan, hal-hal yang jelas, terang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih karena firman-Mu juga membawa kami untuk kami bisa mengikatkan diri dengan Kau Tuhan, berjalan bersama-sama dan bahkan menempatkan kami dalam sebagai posisi menjadi mitra bagi Engkau untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu dan agenda-Mu di muka bumi ini. Terima kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dan terima kasih karena Roh-Mu yang kudus Kau curahkan ke dalam hidup kami. Dan itu yang menuntun kami, memberikan kepada kami firman itu, membawanya menjadi kebenaran. Terima kasih, kami siap mendengarkannya. Amin. Di banyak hal, saudara, di banyak hal kita selalu ingin Allah bekerja dalam hidup kita. Ini tentu seorang yang lahir baru, seorang yang sudah menjadi percaya, sangat mendambakan bahwa Allah senantiasa bekerja dalam diri kita. Tapi tanpa diketahui oleh banyak orang percaya, sebenarnya Allah stop bekerja di dalam dirinya. Itu sebabnya dia selalu mengalami yang disebut dengan dalam pandangan Allah, maksud saya. Dia mengalami yang namanya jalan di tempat. Bahkan bukan jalan di tempat, jalan mundur. Dia mengalami kemerosotan. Dia bukan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, ungkapan Yesus tentang bagaimana hukum Allah dan juga hukum kerja buat roh jahat itu bisa diaplikasikan, terjadi, terwujud di dalam kehidupan manusia. Kalau saudara berada dalam kehidupan di mana memenuhi syarat bekerjanya roh jahat, berarti hukum kerja roh jahat itu
bisa diterapkan, dilakukan dalam lahan kehidupan saudara, maka Allah akan stop bekerja. Saudara bisa lihat itu. Ini dua hal yang otomatis, tanpa saudara perintah, tanpa saudara minta, ini akan terjadi. Jadi kita harus benar-benar waspada lah, saudara. Kadang-kadang kita menginginkan bahwa Allah senantiasa bekerja, Allah senantiasa bekerja. Tetapi hidup kita tidak kita siapkan supaya Allah bekerja menurut hukum kerjanya. Itu benar-benar hukum kerjanya tersebut telah disiapkan oleh diri kita. Jadi saudara harus bisa benar-benar bisa membangun kehidupan di mana Allah bisa bekerja di dalam hidup kita. Saya ingin ingatkan saudara lagi bahwa Allah bekerja menurut hukumnya kerja dia. Allah tidak akan pernah bekerja menurut hukum kerjanya roh jahat. Jadi itu sebabnya bangun hidup saudara supaya saudara tetap memenuhi syarat untuk Allah bekerja. Dan saudara tidak perlu ragu, tidak perlu harus bertanya-tanya, tidak perlu menyaksikan. Saya ulangi, tidak perlu menyaksikan. Kalau Allah sudah bekerja dalam hidup saudara, otomatis iblis tidak punya hak lagi untuk bekerja dalam hidup saudara. Iblis, saya berkatakan iblis adalah makhluk yang tahu diri. Kalau sang pencipta sudah bekerja dalam hidup saudara, dia tidak akan bekerja. Karena apa? Karena roh jahat juga tidak boleh melanggar hukum kerja kehidupannya. Nah, saya ingin mengajak saudara, betapa banyaknya orang Kristen, orang percaya, mungkin saudara, selama ini tanpa engkau sadari, engkau menghentikan pekerjaan Allah di dalam hidup saudara. Dan dengan demikian, engkau memberikan sinyal, sebenarnya kehidupanmu memberikan sinyal, kode, tanda, aba-aba untuk roh jahat yang bekerja, bahkan bukan hanya bekerja, bahkan bukan hanya melekat, bahkan berkuasa. Saudara dikendalikan kehendak saudara. Jiwa dan tubuh saudara dikendalikan sepenuhnya oleh roh jahat. Meskipun kau sudah lahir baru. Apa artinya kau sudah lahir baru? Allah tetap ada di dalam rohmu. Tetapi dengan sikapmu itu, berarti engkau membelenggu pekerjaan rohmu sendiri. Ini sesuatu yang harus saudara sadari. Mungkin dan sering terjadi di dalam hidup saudara. Hari ini saya akan beberkan kepada saudara bagaimana supaya saudara ada senantiasa di dalam posisi di mana Allah bekerja di dalam saudara. Saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apakah keselamatan harus kita kerjakan? Saya akan jelaskan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena, dia katakan, aku absen, kata Paulus, tidak ada di tengah-tengahmu, atau ada, dia bilang, ingat ini, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan, dikatakan, di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, dia katakan menurut kerelaan
kerelaannya. Arti kata tanpa paksa Allah bisa bekerja. Karena dikatakan menurut kerelaannya. Allah akan bekerja. Kenapa Allah bekerja dalam hidup saudara? Karena saudara memenuhi, saudara membangun kehidupan, dan dia itu memenuhi buat Allah adalah dia dapatkan dalam dirimu, hukum kerja dia bisa mengerja. Allah melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Ini penting buat saudara. Jadi bangun hidup saudara sehingga Allah memenuhi syarat menurut hukum kerjanya dia untuk bekerja dalam hidup saudara. Saya akan coba jelaskan ayat firman Tuhan ini. Ya, tahap demi tahap supaya saudara jangan mengalami keliru. Paulus meninggalkan jemaat di Filipi. Itu sebabnya diutarakan di ayat yang ke-12 bahwa dia absen, tidak hadir. Tetapi ternyata jemaat tetap mengerjakan keselamatannya. Apakah mereka belum selamat sehingga keselamatan itu dikerjakan? Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah ini bukan keselamatan. Mereka tidak akan mati, tidak akan ke sorga, bukan. Ini berbicara tentang perjalanan kehidupan. Saya ulangi, perjalanan kehidupan. Karena itu sebabnya dikatakan Allah lah yang mengerjakan. Dikatakan Allah bekerja. Di sini digunakan kata adalah kata present tense. Saat itu. Jadi Allah yang mengerjakan. Allah sedang mengerjakan. Allah terus mengerjakan. Terus. Hari demi hari. Di dalam diri mereka. Saya mau bertanya pada saudara. Apakah karya keselamatan, karya penebusan itu Allah kerjakan terus dalam diri kita? Tentu tidak. Cukup sekali dia kerjakan. Berarti ini bukan berbicara tentang saudara ke sorga ataupun ke neraka. Bukan. Ini menegaskan kepada saudara, perjalanan hidup saudara perlu mengalami namanya keselamatan. Ini sangat penting buat saudara. Jadi kita harus clear tentang kebenaran ini. Dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Kenapa? Karena jemaat di Filipi itu jemaat yang kuat untuk tetap taat. Jadi baik itu Paulus hadir maupun Paulus tidak hadir. Kenapa? Karena mereka telah mengikatkan dirinya, pandangannya, bahwa bukan untuk memberikan ketaatan itu kepada manusia, tapi memberikan ketaatan itu kepada Tuhan yang tidak mereka lihat. Jadi Paulus di sini hanyalah merepresentasikan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi manakala Paulus tidak hadir bersama-sama dengan mereka, mereka tetap menyadari bahwa Allah hadir sehingga mereka tetap bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan mereka dengan taat. Karena mereka tidak mengerjakan ketaatan mereka itu untuk manusia. Karena hal itu akan menjadi sia-sia buat mereka. Di Alkitab dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan atau beroperasi. Saya lebih suka mengatakan beroperasi di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Allah. Supaya clear saudara. Nah, ayat ini sering disalahpahami. Justru menyebabkan Allah tidak bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara salah paham tentang ayat ini, itu akan saudara menyebabkan Allah stop bekerja. Dan saya sudah sampaikan peringatan ini kepada saudara. Kalau Allah stop bekerja, maka iblis melihat hukum kerja dia itu terbangun dalam hidup saudara, maka iblis yang akan bekerja. Oke, di mana banyak orang salah paham tentang kebenaran ini? Ayat ini sering disalahpahami saudara, dengan mengira
Kalau kita baca ayat 13-nya, bahwa hanya Allah sendirian, saya ulangi, Allah sendirian yang bekerja di dalam diri saudara, dan Dia bekerja dalam diri saudara, itu bekerja untuk menampilkan kemauannya maupun pekerjaannya atau kehendaknya dan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Engkau menyangka ayat ini berbicara tentang bahwa yang bekerja dalam hidup saudara, muncul kemauan dalam hidup saudara, adalah kemauan Allah. Allah datang kepada hidup saudara, lalu Allah punya mau. Lalu sekarang mau saudara hilang. Lalu maunya Allah yang muncul. Saudara, banyak orang menyangka ayat ini seperti ini. Kalau engkau menyangka seperti demikian, maka sebenarnya sejak saat itu Allah stop bekerja dalam hidupmu. Ada juga yang berprasangka demikian. Dia bilang Allah menaruh kemauannya dan pekerjaannya di dalam diri orang percaya. Allah menaruh. Saya ulangi, Allah menaruh. Ini, lihat, menaruh. Dan yang sekarang saudara action, melakukan tindakan, melakukan sikap, itu adalah karena kemauan Allah itu. Didorong, dioperasikan, dikendalikan oleh karena kemauan Allah dan pekerjaan Allah itu di dalam diri orang percaya. Atau mungkin juga engkau menyangka seperti ini bahasanya. Allah berkehendak bagimu. Ini mungkin lebih cocok. Allah berkehendak bagimu. Lalu kemudian Allah bekerja bagi kita, menggantikan kita. Allah berkehendak bagi kita, menggantikan kita. Jadi kehendakmu itu disingkirkan oleh Allah. Kehendakmu harus dilenyapkan. Lalu kemudian engkau tidak perlu bekerja, tapi Allah bekerja. Allah yang bekerja untuk engkau ketika engkau memuji Tuhan, mengangkat tangan. Allah yang bekerja, bukan keputusanmu. Dan itu bukan karena kendalimu. Jadi saudara bisa lihat itu. Kalau engkau menyangka ayat ini berbunyi seperti itu, memiliki arti seperti itu, dengarkan saya. Engkau akan sampai pada satu sikap. Dan sikap ini adalah sikap yang menghasilkan hukum kerja Allah, hukum kerja roh jahat dibangun dalam hidupmu. Saudara mau tahu? Kalau kau menafsirkan seperti itu, ayat firman Tuhan seperti itu, maka ini akan muncul dalam sikapmu. Engkau merasa tidak perlu berkehendak. Engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Sebab apa? Engkau punya keyakinan Allah yang akan berkehendak. Allah yang akan bekerja bagi saudara. Saudara bisa lihat, luar biasanya orang percaya hidup dari salah tafsir, salah menyangka bahwa maksud daripada kebenaran ini adalah demikian. Yang mengakibatkan pekerjaan Allah ataupun Allah berhenti bekerja dalam dirinya. Jadi saudara bisa bayangkan, bagaimana mungkin kau sampai pada suatu kesimpulan yang mengatakan, saya tidak perlu berkehendak. Saya tidak perlu bekerja lagi. Sebab apa? Sebab Allah yang berkehendak mulai dari detik ini. Sebab Allah bekerja memakai tubuh saya, memakai pikiran saya. Oh, bukan memakai tubuh saya. Allah yang bekerja. Allah yang berkehendak. Kalau saya mengangkat ini, itu Allah yang berkehendak. Wah,
Saudara bisa bayangkan, kalau saudara ngangkat gelas ini lalu meminumnya, bukan berarti Allah meminumnya. Engkau yang menyangka bahwa Allah yang berkehendak untuk minum, berarti dia yang harus minum. Harusnya bukan saudara yang minum. Saudara minum terus berkehendak, lama-lama engkau yang kembung. Allah tetap haus. Saudara bisa bayangkan betapa errornya kehidupan seperti ini. Mengapa sikap seperti ini salah? Karena orang percaya menganggap dirinya tidak lebih seperti mesinnya Allah. Tidak lagi beroperasi dengan kesadaran kepribadiannya. Jadi saudara bisa melihat demikian bahwa manusia, saudara, jiwa saudara, tubuh saudara, dengarkan saya, tubuh saudara, jiwa saudara tidak ada sekarang hubungannya lagi dengan kehendak Allah, dengan pekerjaan Allah. Dengan kata lain sudah terputus. Sekarang tubuh ini, sekarang apapun yang dia mau, dia tinggal pakai itu saja. Karena sekarang pikiran Allah itu adalah yang sekarang ada dalam diriku. Kalau saudara berpikir demikian, itu saudara seperti mesin, saudara. Saya mau menjelaskan apa arti daripada ayat ini. Oke. Lihat, ayat ini sebenarnya menegaskan demikian. Allah dikatakan itu hanya bekerja di dalam diri kita sampai kita mau berkehendak dan bekerja. Jadi dia bekerja dalam diri kita sampai kita mau berkehendak dan bekerja. Allah tidak akan bekerja lebih jauh lagi sampai mengendalikan saudara. Allah tuh hanya akan bekerja bila manusia itu mau berkemauan dan bekerja menurut kerelaannya Allah. Jadi di sini saudara bisa lihat kerelaan ini, saya ulangi, kalau saudara mau bekerja, itu menunjukkan aktivasi. Ya ulang, aktifnya jiwa saudara. Karena kata mau itu, saudara harus mengambil keputusan. Keputusan itu tentu lahir dari kehendakmu. Jadi jelas, tidak ada namanya penggantian kehendak. Jadi jelas, saya ingin Rasul Paulus menjelaskannya sangat hati-hati. Seolah-olah demikian, kalau firman Tuhannya kita ubah sedikit kalimatnya maksud saya. Dalam kehati-hatian, Paulus sebenarnya menjelaskan ini. Dia bilang gitu, jangan menggunakan kata kerja. Allah lah yang beroperasi di dalam kamu. Sampai muncul kemauan dan pekerjaan, sikap untuk bekerja dalam diri kamu. Allah beroperasi, bukan berarti dia mengganti kehendakmu. Itu mengakibatkan banyak orang percaya menyetop pekerjaan Allah dalam dirinya. Dengarkan, Allah tidak berkemauan dan bekerja sendiri, melainkan yang berkemauan itu adalah saudara. Yang bekerja itu adalah saudara. Mengapa? Untuk menunjukkan berarti Allah masih mengakui bahwa saudara itu adalah pribadinya, kepribadiannya masih ada. Meskipun dia sang pencipta. Saya ulangi, meskipun dia sang pencipta, lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih berotoritas, tapi dia sudah menetapkan dirinya untuk hidup menurut hukum kerjanya. Dan salah satu hukum kerjanya adalah dia telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya mereka menjadi mitra yang sepadan, sehingga mereka berbagi dalam tugas dan pekerjaan. Jadi saudara bisa lihat, saudara masih terus harus memelihara
Jangan sekali-kali membuat tindakan untuk membuang kemauanmu, bahkan mematikan kemauanmu, meniadakan kemauanmu. Dan saudara masih perlu untuk bekerja. Bekerja itu artinya mengambil tindakan demi tindakan. Berarti berkemauan dan bekerja itu mengaktifkan kepribadian saudara. Yaitu terutama adalah egomu, akumu, kehendakmu. Itu sangat penting buat saudara. Jadi meskipun Allah, yang penjelasan Paulus ini, meskipun Allah beroperasi dalam dirimu, itu artinya dia tidak menggantikan kemauanmu. Dan dia juga tidak menggantikan pekerjaan itu dengan apa yang berasal daripada dia. Jadi kemauannya Allah dan juga pekerjaannya Allah. Dia tidak menggantikan itu. Tetapi maksudnya adalah Allah bekerja di dalam diri kita. Dia bergerak dalam diri kita. Saya ulangi, dia bergerak dalam diri kita. Dia beroperasi dalam diri kita. Dia melunakkan hati kita. Dia menggugah hati kita untuk menghasilkan suatu hati yang cenderung untuk taat kepada kehendak-Nya. Sehingga akhirnya kemauan saudara, pekerjaan saudara, tindakan saudara itu dihasilkan dari hasil karya Allah menggugah, melunakkan itu. Jadi Allah akan berhenti bekerja dalam hidup saudara manakala engkau sudah sampai kepada titik terjadinya kesamaan kehendak antara kehendakmu yang lama yang berbeda dengan Allah sekarang sudah menjadi sama dengan kehendaknya Allah. Jadi Allah walaupun dia memiliki kehendak, dia membawa kehendak, dia bekerja dalam hidup saudara, tetapi dia tidak mau menukar kehendak itu satu juga. Mematikan, memberikan kekuatan kepada saudara untuk mematikan kehendakmu. Bukan. Dia justru melunakkan saudara, menggugah saudara. Yesus sebagai anak manusia ditunjukkan oleh Allah Bapa. Kehendak Bapa. Yesus anak manusia, dia bisa melihat kehendaknya dia. Tapi karena Allah Bapa menunjukkan kepada dia kehendak Bapa. Dan dia tahu tugas ini selesai. Kemenangan terjadi. Semua karya penebusan ini akhirnya mencapai puncaknya apabila kehendak dia dioperasikan, mengambil keputusan untuk sama dengan kehendaknya Bapa. Jadi kehendak dia tetap hidup, bukan mati, bukan dilenyapkan. Jadi dengarkan saya. Berarti kesimpulannya, Allah tidak akan berkemauan bagi kita supaya kita menaati kehendak-Nya. Allah tidak berkemauan bagi kita agar kita menaati kehendak-Nya. Tetapi Ia akan membuat kita condong kepada kehendak-Nya. Sehingga keputusan itu tetap saudara mengambil keputusan itu. Bukan Allah mematikannya dulu. Lalu memaksa supaya kehendak dia itulah yang hidup di dalam diri saudara. Bukan. Tapi Allah bekerja. Dia betapa luar biasanya Allah. Dia bekerja untuk membuat saudara condong. Saya ulangi, condong. Sehingga akhirnya saudara dengan segala kerelaan hati, saudara mau berkata, bukan kehendakku, kehendak-Mu lah jadi. Waktu Yesus mengatakan bukan kehendakku, berarti dia tidak kehilangan kehendak. Tetap ada. Tetapi yang sekarang terjadi adalah karena Allah bekerja di dalam dirinya, dia merelakan. Dia mengambil keputusan bahwa kehendak-Nya ini
itu tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan. Itu sebabnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dia harus menyamakan kehendaknya. Menyamakan berbeda dengan mengganti. Saudara lihat, jadi siapa wewenang untuk bertindak? Wewenang untuk bertindak adalah tetap manusia. Siapa wewenang untuk mengatakan, saya tetap pergi ke Golgota, tetap ada pada diri Yesus, bukan pada Allah Bapa. Jadi berarti Yesus bukan sebagai mesinnya Allah. Oke, cukup jelas buat saudara. Jadi saudara bisa bayangkan. Jadi kemudian saya lihat Allah membuat condong. Jadi kemudian setelah Allah bekerja dalam diri kita, maka kita sendiri masih dituntut oleh Allah, ayat 12 dan 13, untuk taat. Allah hanya membuat kita condong. Dia bekerja dari dalam roh. Intuisi mengeluarkan. Perasaan. Hati nurani mengeluarkan seluruh perbendaharaan logos. Saudara bisa lihat. Dan memberikan masukan kepada kehendak. Dia tidak mematikan kehendak saudara. Tidak mematikan semua fungsi-fungsi daripada apa yang ada pada jiwa saudara. Tidak sama sekali. Dia bekerja membuat saudara condong. Bahkan kadang-kala engkau diperlihatkan lebih dahulu kehendak Allah, pekerjaan Allah, apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara taati. Saudara harus bisa melihat perbedaan itu. Tetapi jangan engkau berpikir bahwa engkau ingin mematikan semua kepribadianmu, semua egomu. Engkau ingin mematikan, melenyapkannya. Tidak demikian. Jadi, dengarkan saya, membangun kemauan, membangun kemauan atau kehendak di dalam diri orang percaya itu memerlukan dukungan. Saya ulangi, membangun bukan untuk melenyapkan, membangun kemauan dan kehendak manusia di dalam diri orang percaya itu memerlukan dukungan dan bantuan dan cara kerja atau kerjanya dan kekuatan Allah. Saudara harus mengerti apa yang saya maksudkan itu. Mengapa? Dia perlu bantuan itu. Sebab apa? Sebab segala bantuan di luar daripada Allah, termasuk kekuatan hidup saudara, itu akhirnya akan menghasilkan hal yang sia-sia, tidak berguna. Makanya Alkitab berkata, jangan kau bersandar pada pengertianmu sendiri. Apa artinya jangan kau bersandar pada pengertian? Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, bantuan ataupun kekuatan yang di luar Allah akan menghasilkan kehancuran dan kesia-siaan buat hidup saudara. Kemauan atau kehendak dan pekerjaan yang dihasilkan dalam hidupmu, engkau mengalami kekeliruan. Engkau tidak sadar bahwa sebenarnya kemauan itu yang muncul adalah bukannya kemauan Allah. Karena engkau berupaya untuk menggolkan, untuk membangun, menghasilkan kemauan itu melalui upaya dan pengertianmu sendiri. Tapi yang engkau hasilkan sebenarnya adalah kemauannya roh jahat. Jadi Allah tidak berkemauan bagi manusia dan juga tidak menghendaki manusia itu berkemauan menurut dirinya sendiri. Ini kan jadi seperti kayak dilema. Saya ulangi, Allah tidak berkemauan bagi manusia, betul tidak? Dan juga tidak menghendaki, di satu sisi dia tidak menghendaki manusia itu berkemauan menurut kekuatannya diri sendiri. Dia ingin saudara terhadap Allah, saudara tuh mengandalkan, berharap kekuatan Allah untuk bisa seakhirnya terbangun kekuatan saudara untuk engkau menyamakan kehendakmu
itu menjadi sama dengan kehendaknya Allah. Jadi saya ulangi, Allah menghendaki manusia bersandar kepada kekuatannya yang disediakan oleh Allah untuk membangun kemauan manusia. Saya ulangi, Allah menghendaki manusia itu bergantung kepada kekuatan Allah yang Dia sediakan dalam hidup saudara. Bukankah hidup Allah ada dalam diri saudara? Dia sediakan. Dengarkan saya, kekuatan Allah itu adalah firman-Nya. Kekuatan Allah itu adalah kepemimpinan Roh-Nya. Allah sediakan itu. Allah berkehendak. Jadi jawab kehendak Allah ini. Allah menghendaki supaya saudara bersandar, bergantung kepada kekuatannya yang tersedia dalam hidup saudara. Saya katakan tersedia dalam hidup saudara. Jadi jangan, dan bukannya Allah yang menggantikan saudara, baik dalam kemauan maupun dalam pekerjaan. Bukan. Allah tidak akan pernah mengerjakan itu. Meskipun kau berdoa, meskipun kau berharap terus-menerus, meskipun kau berkata ini iman, itu bukan iman. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengerjakan itu. Yaitu menggantikan kemauan saudara. Tidak. Justru Allah berkehendak saudara tuh bersandar, bergantung, mengandalkan kekuatan Allah yang sudah tersedia dalam hidup saudara. Saudara mengerti itu? Ini penting buat kita. Saudara bisa lihat, kalau saudara keliru, kalau saudara tetap menganggap ayat 13 ini, itu namanya, itu adalah hari-hari engkau memulai menyetop, menghentikan Allah bekerja dalam hidupmu. Allah bekerja dalam hidupmu bukan menggantikan kepribadianmu dengan kepribadian Dia. Tidak. Kalau begitu, kenapa diciptakan manusia? Tidak demikian. Jadi saudara lihat sikap yang terbangun karena salah memahami. Sikap yang terbangun karena salah memahami. Jadi banyak orang tuh mengira bahwa Allah bekerja di dalam dia, maka dia tidak perlu bergerak, tidak perlu bekerja lagi. Jadi sehingga menghasilkan sikap yang apa? Pasif. Oh, aku akan ikuti Allah. Mau keluar, mau ke dalam, aku akan ikuti Allah. Saudara bisa bayangkan, ini tipe orang seperti apa yang saudara kenal yang seperti ini, yang saudara tahu? Saudara tahu? Dirasuk setan. Allah tidak punya tanggung jawab. Saudara tuh hidup sama seperti orang dirasuk setan. Nah, sikap yang terbangun karena salah mengerti juga adalah, yang kedua adalah, itu tadi yang pertama, banyak orang mengira Allah, karena Allah bekerja dalam diri, maka dia juga menjadi sikapnya pasif. Dia izinkan Allah beroperasi sehingga saudara itu menjadi zombie. Zombinya Allah. Ingat, Allah tidak pernah masuk di dalam mayat hidup. Tidak pernah. Hanya roh jahat yang bisa melakukan itu. Karena itu adalah hukum kerja buat roh jahat. Yang kedua adalah, karena kita pikir bahwa Allah bekerja untuk berkehendak. Bukan memberikan kekuatan atau supaya saudara bergantung, tapi Allah bekerja untuk berkehendak. Maka saudara merasa tidak perlu berkehendak lagi. Membiarkannya. Oh, mungkin ini yang saudara sering dengar. Kita biarkan ngeflow saja, biarkan kehendak kita itu digerus keluar. Dan nanti lihat, saya ulangi, nanti lihat akan muncul kehendak yang baru di dalam diri kita. Menurut saudara, itu kehendaknya siapa yang baru itu? Saya mendengar suara saudara sekarang
di dalam roh mengatakan suara setan. Itu kehendak setan. Ya, karena Allah stop bekerja. Berhenti bekerja. Nah, sikap yang seperti ini, dua sikap pasif, yang satu jelas, yang kedua adalah saudara tidak lagi menggunakan kehendak saudara, nunggu. Padahal setan, roh jahat yang memberikan kehendak pada diri saudara. Tentu Allah stop bekerja. Pada perjanjian lama, sebelum saya ceritakan kepada saudara selanjutnya tentang akibat dari dua sikap ini. Ya, ada akibatnya dari sikap yang dibangun seperti ini. Tapi saya mau cerita dulu perjanjian lama. Ini penting buat saudara. Di perjanjian lama Allah berfirman seperti ini. Dia bilang, kalau kau mendengarkan perintahku, kalau engkau taati perintahku, begini, begitu, begitu, begini, dan begitu, kata Tuhan, maka aku, dia bilang, akan menghalau dari hadapanmu penyakit, musuh, bencana, dan banyak hal. Oke? Kita simpulkan, kalau kita mendengarkan suara Dia dan kita mengambil keputusan seperti apa yang kita dengar dari Tuhan, betul tidak? Berarti engkau masih punya kehendak bebas dong. Betul ya? Maka dikatakan Allah akan bekerja. Dia halau musuh, Dia halau penyakit, betul tidak? Kapan di perjanjian lama semuanya itu stop Allah bekerja? Sekiranya, katanya, dia bilang gitu, sekiranya apa yang kau dengar ini dan kau tidak lakukan. Tidak lakukan itu bukan berarti jangan berzina, engkau berzina. Bukan. Bukan itu saja. Bukan yang sifatnya antonim atau apa, yang berlawanan langsung. Bukan. Tapi engkau pasif. Engkau tidak melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau menunggu supaya itu terjadi oleh karena Allah sendiri yang mengambil alih kehendakmu. Maka dikatakan oleh Allah, maka engkau akan mati karena penyakit. Engkau musuh akan membantai engkau. Ini akan terjadi pada dirimu. Lalu itu pekerjaan siapa? Itu bukan Allah. Karena engkau menyetop pekerjaan Allah, maka roh jahat dia bisa berbuat apa saja pada hidup. Jadi kalau di dalam perjanjian lama memang kisahnya menjelaskannya tentang hukum kerja Allah ini, walaupun hukum kerja Allah ini sudah ada sebelum dunia dijadikan, ini lebih mengerikan lah kalau dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru itu lebih halus, tetapi sebenarnya hasilnya tetap mengerikan. Hasilnya tetap sama, yang mengerikan roh jahat yang kerja. Saudara mengerti toh yang saya maksudkan? Saya yakin saudara berbahagia untuk ini. Oke, tadi saya janji pada saudara kalau dua sikap ini yang terbangun dalam diri saudara, apa akibatnya? Nah, akibatnya saudara bisa lihat. Saudara tidak berani menentukan untuk memilih apa saja, mengambil keputusan apa saja. Jadi saudara akan terus bersikap pasif, menunggu datangnya kehendak Allah, menelan kehendak dirimu. Itu akibat sikap pasif, dampaknya seperti itu. Engkau tidak berani menentukan, memilih, bahkan bertentangan aja tidak mau, apa saja tidak mau. Dan kadangkala, maaf saudara, saudara jangan tersinggung dengan apa yang saya mau jelaskan ini. Kadangkala pernyataan saya, dampak saya dari sikap yang pertama itu, akibatnya adalah tidak berani menentukan itu. Kadang-kadang engkau berselubungkan dengan sesuatu yang rohani. Saya doakan dulu ya. Apa
tujuanmu berkata demikian, meskipun kau doakan. Oke, saya doakan dulu ya. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki ya. Keren. Dalam hidup saya tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Saya orang yang cepat untuk menjawab ya atau tidak. Kecuali saudara yang meminta pertimbangan. Papa, mana nih yang dari ini yang kita akan lakukan ini atau oke, saya doa dulu karena saya mungkin belum terlalu jelas. Saya minta penjelasan. Doa saya adalah bukan Tuhan, kau pilih yang mana nih supaya saya setuju aja lah sama kamu Tuhan. Bukan Tuhan yang datang pada hidup saya nanti, setan. Yang saya maksud adalah, saya doakan dulu adalah, saya belum jelas. Yang doa saya kepada Tuhan, saya belum terlalu jelas apa yang dimaksudkan rencana ini gimana. Coba Tuhan bisa nggak memberikan gambaran pada saya? Dasarnya apa atau tidak? Jadi saya tetap aktif di dalam kehendak saya, termasuk dalam berdoa. Banyak orang, terutama orang-orang dalam gereja lah, sama seperti kayak saudara lah, didoakan dulu lah. Bukan, itu karena engkau tetap dalam sikap pasif. Bukankah segala sesuatu sudah dalam terang Tuhan, sudah jelas? Kenapa engkau harus berkata didoakan dulu? Karena engkau tetap memiliki keyakinan bahwa kehendakku ini akan ditelan habis oleh kehendak Allah yang datang. Tanpa engkau tidak sadari, sebenarnya sejak saat itu engkau sudah menyetop kegerakan Allah di dalam hidupmu, operasi Allah dalam hidupmu. Dan yang pun muncul kehendak, dan kau pertimbangkan, kau lihat kehendak itu, sungguh itu adalah kehendak yang luar biasa. Tapi itu bukan berasal dari Allah, tapi dari setan. Akibat yang kedua, ketika saya lihat nih, saya coba untuk jelaskan pada saudara. Ketika suatu kehendak muncul, datang dari luar, saya ulangi dari luar, kepada hidup saudara, yang tentu saudara yakinkan ini kehendaknya Allah. Berarti saudara siap sekarang untuk mengambil keputusan. Saudara bisa lihat, kenapa saudara cepat menerimanya tanpa pertimbangan apapun juga. Karena saudara sudah diyakinkan dari firman Tuhan di Filipi 2 ayat 13, tetapi engkau dalam pengertianmu sendiri, alias salah tafsir. Kau sudah diyakinkan oleh sesuatu yang salah tafsir. Sudah keliru, bukan itu yang Allah maksudkan. Sehingga ketika ada satu, engkau belum mengambil keputusan nih. Engkau menunggu kehendak yang datang dari luar. Ketika suatu kehendak muncul dari luar, engkau yakin bahwa itu datang dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Karena engkau berpijak pada salah tafsir. Saudara bisa lihat itu. Kau menyangka bahwa itu Allah. Saudara bisa lihat. Orang seperti ini, dua hal ini, dan dua akibatnya ini terjadi, maka dengarkan saya, dampak yang dahsyat terjadi di dalam diri orang seperti ini, dalam diri saudara. Kalau ini saudara alami, dampak yang terjadi adalah engkau akan memadamkan saat itu juga, memadamkan. Tidak lagi engkau merasakan kobarannya. Semua yang berasal dari kehendakmu sendiri. Padahal Allah menghargai semua yang muncul dari kehendakmu. Meskipun itu jahat, meskipun itu buruk, betul tidak? Karena itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang aktif dan bebas. Bahayanya engkau memadamkan semua yang berasal dari kehendakmu sendiri.
Kalau engkau sudah sampai memadamkan semua yang berasal dari kehendakmu sendiri. Kalau engkau tahu bahwa kehendakmu buruk, engkau butuh pembanding. Engkau tahu dari firman Tuhan, engkau tahu dari Bapa rohanimu, engkau tahu dari orang yang lebih lagi memiliki pandangan rohani lebih jauh, lebih dalam. Sehingga, tapi jangan padamkan semua yang berasal dari kehendakmu. Tapi kau padamkan itu, berarti tidak ada lagi gerakan apa-apapun dari kehendakmu, alias mati. Saudara bisa lihat, saya ada membuat beberapa catatan. Kalau engkau padamkan aktivitas daripada kehendakmu, kalau engkau padamkan aktivitas daripada kehendakmu, saudara bisa lihat, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan dia mengungkapkan rencana Allah. Rencana Allah itu tertuang dalam kehendak Allah. Apa yang mau terjadi pada diri Maria. Kenapa Gabriel harus datang dan bertanya? Karena Allah menghargai Maria punya kehendak. Itu sebabnya percakapan mereka itu adalah membuat Maria menerima, mengambil kekuatan Allah untuk dia menyamakan kehendaknya dia. Sampai akhirnya Maria berkata, sama miriplah kayak Yesus di Taman Getsemani berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Betul atau tidak? Maria punya kehendak apa? Aku setuju punya anak, tapi kawin dulu. Halo? Betul atau tidak? Apakah malaikat Gabriel datang ke sana untuk memberitahu supaya Maria segera kawin? Tidak. Dia memberitahu tentang kehendak Allah, rencana Allah. Itu yang Allah inginkan. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan turun. Roh Kudus turun atas hidupmu, Maria, bukan mengambil alih kehendakmu. Tetap Allah tunjukkan hukum kerjanya dia. Engkau adalah makhluk dengan kehendak bebas, Maria. Maria, engkau tetap makhluk dengan kehendak bebas. Jelas, saudara. Itu sebabnya Allah tidak bekerja lagi kalau engkau punya sikap yang tadi dan dampak yang seperti itu. Tulis, ketika engkau mulai memadamkan kehendakmu, akibat dari tindakan memadamkan kehendakmu sendiri, apa yang berasal dari kehendakmu sendiri. Dari cerita Maria tadi, cerita tentang Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama adalah, orang percaya tidak akan lagi menggunakan kehendaknya sendiri, alias lumpuh. Kalau engkau lumpuh, engkau tidak sedang berjalan dalam perjalanan kehidupan rohani. Akibat daripada tindakan kau memadamkan, mengakibatkan kau lumpuh. Engkau tidak lagi pernah menggunakan kehendakmu. Tidak pernah. Wah, ini sesuatu yang duniawi. Ini pasti dari setan. Padahal yang sekarang terjadi pada hidupmu itu dari setan. Yang kedua, Allah juga tidak menggunakan kehendaknya untuk memberi usulan kepadamu. Kalau engkau mulai memadamkan, dengarkan saya, kalau engkau mulai memadamkan kehendakmu, apa yang terbit dari kehendakmu, maka Allah juga tidak akan menggunakan kehendaknya untuk memberikan usulan. Lihat Yesus tahu. Yesus tidak pernah madamkan kehendaknya. Dia punya kehendak. Dia tahu Bapa punya kehendak. Maria dia padamkan kehendaknya? Tidak. Maria tidak pernah memadamkan kehendaknya. Justru dia menyerap kekuatan Allah untuk bagaimana dia menyelaraskan kehendaknya. Sehingga kehendak Allah menjadi kehendaknya sama dengan kehendak Allah.
Jadi tetap ada, tidak padam. Karena apa? Karena kau harus tahu, Allah hanya bergerak menurut hukum kerjanya. Tapi kalau kehendakmu yang benar-benar dibangun oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kehendakmu itu menjadi tolok ukur bahwa engkau adalah makhluk berkehendak bebas, dan kau padamkan, maka Allah tidak bisa bergerak dalam hidup saudara. Akibat tindakan engkau memadamkan, saya ulangi, engkau memadamkan kehendak, semua yang berasal dari kehendakmu, termasuk kehendakmu, engkau padamkan. Maka roh jahat mengambil kesempatan untuk menahan, membelenggu kehendakmu itu. Lalu kemudian dia bertindak. Dia berikan bantuan. Bantuan pertama adalah dia belenggu kehendak saudara. Kenapa? Karena saudara hidup dalam keyakinan sekarang bahwa kehendak saudara harus mati, harus lenyap. Dia bantu, roh jahat bantu. Dibelenggu. Dibuat bukan hanya sekedar pasif. Hilang rasa kesensitifan. Lalu kemudian apa? Dengan segera. Saya ulangi, dengan segera, tulis itu. Roh jahat bertindak, memberikan kehendak yang lain. Tentu dong, kehendak yang lain ini nggak boleh berzina aja. Kehendak yang lain ini tentu jangan mengatakan apa, dikatakan udah jangan percayai hamba Tuhan itu. Bukan. Dan saudara tahu bagaimana caranya setan untuk senantiasa jadi kehendakmu ditolong. Karena engkau punya keinginan untuk mematikan kehendakmu, melumpuhkan kehendakmu, iblis juga menolong. Dia tolong langsung, dia segera dia memberikan kehendak yang baru. Dengan demikian, setan akan terpelihara dalam hidup saudara dalam waktu yang cukup lama. Membuat saudara mengalami yang ini, yang mengerikan nih, yang saya mau katakan ini mengerikan sekali. Membuat saudara mengalami yang namanya lumpuh rohani. Mengerikan saudara. Ya, dengan terang Tuhan saya bagikan ini kepada saudara, karena ini nggak boleh menjadi ganjelan buat hidup saudara. Saudara bisa lihat, saudara kalau udah lumpuh rohani, saudara tidak mengalami kemajuan apa-apa. Karena iblis sekarang yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, iblis yang mengerjakan. Kehendak saudara itu adalah datangnya dari dia, dia kerjakan. Dengan demikian, dia tetap akan berikan saudara semangat, gairah. Mengapa? Apa yang saudara kendaki, apa yang saudara taati, apa yang saudara, dia buat realitanya, dia buat realitanya, dia buat realitanya. Mengerikan sekali. Yang keempat, ketika kejadian yang ketiga itu, saat karena engkau memadamkan semua yang berasal dari kehendakmu. Tadi yang ketiga, saudara udah lihat, engkau yang disebut dengan lumpuh rohani. Pada saat itu, tentu dong ada api yang selalu ada dalam diri saudara. Api itu adalah bukan api Allah. Semangat bukan datang dari semangat dari Allah. Pada saat itu, orang percaya, saudara, mengira bahwa Allah memberikan opini, memberikan ide. Tapi sebenarnya, saudara, sudah masuk pada namanya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu gak harus punya jimat. Kenapa harus punya jimat? Sebenarnya dalam batu jimat itu gak ada apa-apa. Setan aja gak tinggal di situ. Cuman dia sebenarnya memakai syarat itu. Kadang-kadang daun kelor dipakai. Kok si A dipakainya apa? Cincin. Kok si B dipakainya apa? Dia bilang apa? Surainya kuda.
surainya kuda, betul nggak? Dan harus dicari, katanya kudanya harus yang berusia 3 tahun. Waduh, nyari ulang tahun kuda berusia 3 tahun, saudara. Tapi tetap saudara cari, supaya saudara beroleh kekuatan. Dan ketika saudara sudah lakukan itu, ingat, Allah tidak bekerja lagi pada hidup saudara. Dia memberikan, setan yang memberikan kekuatan supranatural. Betul loh, tentu saudara tidak sama seperti itu. Cara kerja setan berbeda. Betul tidak? Saudara orang rohani, saudara orang gereja, dia tahu di mana gereja saudara, bapak rohani saudara dia tahu. Wah, dia pelajari semua kalimat-kalimat bapak rohani. Dia pelajari impian saudara, harapan saudara, itu yang dia penuhi. Saudara-saudara masuk pada kuasa kegelapan. Kenapa dibilang masuk ke kuasa kegelapan? Karena saudara nggak bisa melihat lagi. Saudara yang banyak butuh satu, terang Tuhan. Kalau terang Tuhan datang, otomatis dong. Oh, sadar aku. Ternyata ini roh jahat ya. Jadi saudara harus mampu membedakan antara Allah berkemauan menggantikan kita dengan kita menggunakan kehendak kita untuk bekerja sama dengan Allah. Itu lain. Beda sekali. Betul ya? Dibutuhkan terang Tuhan untuk memahami Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13 ini. Saudara lihat, nalar saudara saja. Jika Allah menggantikan kemauanmu, ini nalar. Maka meskipun tangan kita itu melakukan sesuatu, oh Allah sekarang berkemauan. Ya bukan tarik kecak ya, cak. Saya Allah berkemauan, mengangkat tangan. We worship you Lord. Oh Allah menginginkan saya mengangkat tangan saya. Tetapi saudara lihat, kalau engkau hidup dalam keyakinan bahwa Allah yang berkemauan itu, Allah yang mau saudara mengangkat tangannya. Tapi lihat, periksa hatimu. Sebenarnya hatimu tidak menganjurkan hal itu. Jadi selalu ada konflik. Mengapa ada konflik? Karena batinmu itu tempat tinggalnya Allah. Lalu yang menganjurkan itu kan keputusan jiwa, kehendak untuk mengangkat tangan. Dan itu dikuasai oleh roh jahat. Akibatnya sedikit keluar rumah itu roh jahat yang berkuasa. Di dalam rumah itu Allah yang berkuasa. Saudara, menurut saudara terjadi ketenangan atau tidak? Tidak. Oke. Saudara bisa bayangkan seperti ini. Kalau Allah berkemauan menurut saudara, menggantikan kemauan saudara. Jadi coba kalau saudara nalar saudara aja berpikir. Ya kan? Nalar saudara. Jalan. Stop dulu lah soal kehendak. Stop dulu. Nalar aja. Ya kan? Saudara tahu. Kalau saudara merenungkan. Loh, kok kenapa ada konflik? Betul tidak? Kok kenapa saya melakukan sesuatu yang sebenarnya batin saya itu sebenarnya tidak menganjurkan, tidak berkehendak. Nalar saudara akan berkata, nalar bukan rohmu, bukan roh Allah, nalarmu aja. Kalau kau bebaskan sedikit nalarmu, pikiranmu akan berkata, kayaknya itu bukan dari Allah. Karena Allah tidak pernah memberikan konflik. Allah justru dikatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Karena itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Tidak ada konflik. Kalau itu berasal dari Allah, itu hanya saya minta dengan sangat.
adalah saudara, nalarmu aja buka. Oke, serahkan kehendakmu, keputusanmu kepada roh jahat, terserah. Tapi nalarmu saja. Baru satu ayat aja kita udah bicara tentang kerasukan setan yang mengerikan. Saya lihat saudara mulai resah duduknya. Papa nggak ada firman Tuhan yang lain minggu depan dan minggu yang akan. Ini saya untuk menjaga langkah hidup saudara. Saudara menyangka bahwa Allah bekerja dalam hidup saudara, padahal dia stop bekerja pada hidup saudara. Amin. Jadi Allah menghendaki adalah saudara itu aktif. Dan keaktifan saudara yang pertama kali adalah saudara itu aktif. Kehendak saudara tetap hidup. Walaupun berbeda dengan kehendak Allah. Tapi itu untuk menjadi alat. Menjadi media untuk mengambil kekuatannya Allah. Hidupnya Allah. Sehingga akhirnya engkau sendiri mengatakan, aku sekarang temukan kehendak Allah. Ini berbeda dengan kehendakku. Sehingga sekarang aku mau, dengan kekuatan yang baru ini, aku mau sekarang mengambil keputusan yang sudah bulat buat diriku. Adalah kehendakmu yang jadi. Amin. Jadi saudaraku, maka pekerjaan Allah, pekerjaan yang harus saudara selesaikan, milik daripada Allah di dalam hidup saudara terselesaikan. Siapa yang menyelesaikannya? Saudara. Jangan berharap Allah akan mengerjakannya. Yesus berkata di Yohanes pasal 4, ada padaku makanan yang tidak engkau ketahui. Makananku adalah, dikatakan ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalimat menyelesaikan pekerjaannya berarti engkau yang bekerja, Yesus yang bekerja. Amin. Jadi saudara bisa lihat, ini adalah apa yang saya katakan kepada saudara. Iblis menipu, padahal saudara kerasukan setan. Jelas. Ketika engkau kerasukan setan, Allah stop bekerja buat hidup saudara. Jadi saudara lihat, ini yang disebut dengan tipuan. Saudara mengira pada saat itu saudara melakukan ataupun berkata-kata itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Saya mau bertanya pada saudara, gagasan untuk melakukan seperti itu datangnya dari mana? Tentu engkau berkata, ini dari kehendak Allah. Karena dari kehendak Allah, dari mana dasarnya engkau bisa mengetahui bahwa itu adalah kehendak Allah? Ya karena aku pasrah. Pasrahmu bagaimana? Ketika engkau cerita, lambat laun engkau akan menemukan, ternyata sikap awalku saja sudah salah, membuat Allah berhenti bekerja. Aku sudah keluar dari hukum kerjanya Allah. Aku masuk ke suatu hukum yang baru, namanya hukum kerjanya iblis. Saudara mengerti toh apa yang saya katakan ini? Jadi saudara lihat, saudara akan menemukan yang sebenarnya. Inilah yang disebut dengan terang Tuhan. Dia bilang firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Kenapa? Dalam perjalananmu. Saudara nggak tahu bahwa saudara berjalan ujungnya menuju maut. Saudara butuh terang. Ini penting. Ini yang disebut dengan terang Tuhan. Oke. Saudara orang karismatik selalu harus bicara tentang roh. Oke, setuju. Daud berkata di Mazmur, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa dia berdosa? Karena itu akan membuat perjalanan hidup dia, dosa itu terganggu, bahkan gagal. Lalu kemudian dia katakan lagi di firman Tuhan, dikatakan demikian.
Dia bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku. Amin. Bagaimana mungkin dia menghubungkan kedua ayat itu dan penulis yang sama? Tentu dong jawaban yang paling gampang adalah hanya Allah yang tahu dan hanya Daud yang bisa mengerti itu. Tapi hari ini karena Allah juga tahu arti maksud hubungan dua ayat itu, maka saudara juga bisa tahu, bisa saya jelaskan. Dengan kata lain adalah yang mengganggu perjalanan hidup saudara adalah dosa. Tapi bukan itu juga semata-mata. Kau harus cari lagi ke akarnya yang membuat engkau terganggu perjalanan hidup saudara. Dan kau jauh dari keberhasilan. Atau engkau sangat dekat ataupun menuju pada kegagalan. Adalah karena engkau tidak menyimpan firman. Amin. Gimana? Firman dihubungkan kepada perjalanan hidup saudara. Anaknya Daud, Salomo berkata, jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oh, tentu tidak. Percayalah sebelumnya dikatakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di hati engkau akan ditaruh firman Tuhan yang membuat engkau percaya. Percaya pengertian firman Tuhan itu harus berasal dari Allah. Bukan dari pengertianmu sendiri. Jadi yang membuat engkau gagal dalam perjalanan. Akarnya adalah pengertianmu terhadap firman. Lalu dia akan berbuahkan dosa. Lalu engkau akan menyimpang jauh dari Tuhan. Dan akhirnya engkau gagal. Ini yang disebut dengan terang Tuhan. Makanya Daud mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Saudara tahu firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita pakai pada waktu kapan? Nah, tentu saudara tidak ada yang pernah bisa menjawabnya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, betul? Menerangi jalanku. Itu artinya, betul nggak? Kau pakai pada waktu kapan? Tentu bukan pada siang hari. Malam hari dong. Ketika kuasa kegelapan menguasai hidup saudara. Menekan hidup saudara. Mencengkram hidup saudara. Kau butuh firman. Yang membawa engkau sampai engkau percaya. Jadi engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Cukup jelas buat saudara. Jadi saudara bisa lihat itu sungguh firman Tuhan itu. Sangat penting. Bukan ditafsirkan oleh dirimu sendiri. Makanya orang yang senang sekali untuk menyerang hamba Tuhan yang lain. Melalui firman Tuhan. Itu orang-orang yang banyak sudah dicengkram oleh kekuatan kegelapan nantinya. Jelas saudara. Amin. Hanya firman yang bisa menolong kita. Jelas. Jadi ingat, ketika terang Tuhan menerangi hidup kita, kita akan menemukan yang sebenarnya. Kita akan mendapati yang sebenarnya. Bahkan kita akan bisa melihat apa yang sudah melekat pada diri kita. Lalu kita akan segera mengubahnya. Saya mau tanya pada saudara, siapa yang bekerja di sini? Tetap kita. Berarti bagian Allah dalam kemitraan kita dengan Allah, menurut hukum kerjanya dia, adalah apa? Bagian Allah mensuplai kekuatan untuk kehendak kita, aktif lagi untuk kehendak kita mengambil keputusan yang berbeda. Jadi mulai dari saat ini, hilangkan sikap cara berpikir seperti ini. Hilangkan cara berpikir seperti ini. Oh, aku tidak akan lagi memiliki kehendak. Aku akan biarkan sekarang Allah yang berkehendak bagi diriku. Kenapa saudara berpikir demikian? Karena engkau menyangka
Dengan demikian aku sebenarnya mempersembahkan diriku kepada Allah. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah engkau tekan kontrak perjanjian dengan roh jahat. Kalau saya bertanya kepada jemaat, berapa banyak di antara saudara di ruangan ini yang membuat tekan kontrak perjanjian dengan roh jahat untuk bekerja sama? Tentu semuanya mengatakan, Papa ini gimana sih? Semua pasti menolak. Tapi setelah saya jelaskan firman Tuhan seperti ini, apa yang terjadi? Wow, rupanya aku dulu udah lama tekan kontrak dengan roh jahat. Pantasan hidupku gak maju-maju. Kenapa selalu ada konflik? Dan kau tetap dihibur oleh apa? Itulah harga ketaatan. Menderita. Oh Tuhan, tolonglah orang-orang bodoh seperti itu. Jadi saudara bisa lihat Allah tidak akan pernah menggantikan kehendakmu, kemauanmu. Allah tidak pernah. Dia justru mengatakan menghargai. Hal yang jahat keluar dari kehendakmu. Jadi keputusanmu mengeluarkan hal yang jahat. Hal yang buruk, apa? Dia tetap hargai, dia tetap mau kerja pada orang seperti itu. Makanya dia bisa bawa pertobatan. Tapi kalau saudara udah pasif, ya langsung Allah melirik pada iblis. Aku tahu lo yang kerja sekarang. Kenapa? Karena orang itu memenuhi kondisi untuk iblis yang bekerja. Walaupun orang ini berdoa terus, Tuhan tolong aku, tolong aku. Berikan kepada aku pewahyuan. Siapa yang memberikan pewahyuan? Iblis. Oke? Saya ingin saudara mencatat ini menjadi tindakan buat saudara mulai dari hari ini. Oke? Tulis. Sikap dan cara berpikir yang seharusnya. Oke? Tulis. Sikap kita yang benar seharusnya adalah tulis, aku memiliki kehendak sendiri, tetapi kehendakku menginginkan kehendak Allah yang terjadi. Saya ulangi, sikap kita yang seharusnya, dan ini harus menjadi cara berpikir saudara, sikap saudara. Aku memiliki kehendak sendiri, itu harus engkau akui, karena Allah juga mengakuinya. Aku memiliki kehendak sendiri, tetapi kehendakku, jadi kehendak yang saudara miliki itu, menginginkan kehendak Allah yang terjadi. Itu kan sama seperti doanya Yesus. Jelas saudara? Jadi saudara hidup dalam posisi benar. Jadi saudara menginginkan kehendak siapa? Kehendak Allah yang terjadi. Jadi saudara harus lihat, Allah menginginkan engkau meletakkan meletakkan kehendakmu di pihak Dia. Bukan berdoa berharap diganti. Tapi Allah menginginkan engkau meletakkan kehendakmu, ya, kehendak yang saudara miliki di pihak Dia, tapi juga jangan dengan kekuatan sendiri. Karena engkau akan error. Tetapi dengan kekuatan yang tersedia, yang Allah berikan dalam hidup saudara. Yang Allah berikan dalam hidup saudara itu ada dalam hidup saudara, tapi juga ada di sekeliling saudara. Siapa di sekeliling saudara? Bapa rohanimu. Siapa di sekeliling saudara? Saudara-saudaramu yang pernah mengalami hal yang sama. Tersedia. Dan saudara mau tahu? Gratis. Mengerti saudara? Semua gratis. Sebab apa? Dengarkan saya. Jadi saudara harus meletakkan kehendak saudara di pihak Allah, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hidupnya ataunya kekuatannya Allah yang tersedia. Jelas.
Sebab apa? Kebenaran yang sejati, dengarkan saya, kebenaran yang sejati adalah kehidupan. Kebenaran yang sejati adalah kehidupan yang menggunakan kehendak saudara. Ini kebenaran sejati. Kehidupan yang menggunakan kehendak saudara. Mulai dari masa lampau. Jadi saudara dalam kehidupan di masa lampau sampai hari ini, sebelum terang Tuhan menerangi saudara, saudara adalah kehidupan yang menggunakan kehendak saudara. Tetapi mulai saat ini, saudara berjalan dengan kehendak yang diperbaharui. Bukan kehendak yang baru, kehendak yang diperbaharui. Mirip, tapi ternyata beda total. Kehendak yang baru berarti yang lama, yang pengalaman-pengalaman saudara yang lama, yang gagal-gagal dulu itu, yang jelek-jelek itu dulu, itu tetap dipakai. Kalau yang baru itu artinya diganti, itu nggak boleh dipakai lagi. Tapi ini yang diperbaharui, berarti Allah tetap pakai yang lama. Cuman sekarang arah hidupnya sudah beda. Itu beda. Kehendak kita diperbaharui oleh hidupnya Allah, betul tidak? Kita diperbaharui oleh hidupnya Allah. Siapa yang mengambil keputusan? Itu kehendak siapa? Minta diperbaharui. Bukan kehendak Allah. Allah tidak memaksa kehendaknya. Enggak, baruin. Kalau saudara mengatakan bahwa saya puas dengan mobil yang saya kendarai, tiba-tiba ada orang mengatakan, enggak, kita ganti, kita perbaharui. Siapa yang bayar? Harus kemauan saya. Saya pengen catnya diperbaharui. Berarti mobilnya tetap mobil yang lama. Kecuali kalau misalnya saya pertimbangkan, harganya cukup mahal. Dan mobil ini sudah sering mogok. Sudahlah, mobil ini saya ganti. Ini namanya mobil baru. Beda dengan mobil yang diperbaharui. Kehendak yang baru dengan kehendak yang diperbaharui itu beda. Allah tidak pernah memberikan kehendak baru di dalam diri manusia. Itu pasti berasal dari iblis, dari roh jahat. Allah mau memperbaharui kehendakmu, tapi bagaimana caranya? Dia mencondongkan hatimu. Dia membiarkan engkau untuk mengambil kekuatan Allah di dalam yang sudah tersedia dalam hidupmu dan di sekitarmu, di sekitar kehidupanmu. Apa itu? Kekuatan Allah itu, hidupnya Allah itu tersedia di mana-mana. Amin. Tadi baru poin pertama, betul? Sikap kita yang benar, betul? Itu penjelasannya. Jelas? Jadi sikap dan cara berpikir yang seharusnya saudara miliki adalah, yang kedua adalah, mulai sekarang gunakan kehendakmu bebarengan dengan hidupnya Allah. Bebarengan atau bersamaan. Kan kehendak yang diperbarui seperti itu, saudara. Betul tidak? Hidupnya Allah. Dan jangan menghilangkan kehendakmu. Jelas? Jangan menghilangkan kehendakmu. Berbeda dengan menggunakan kehendak kita bersamaan dengan hidupnya Allah. Itu yang disebut tadi diperbaharui.
Jelas? Dan jangan sekali-sekali punya pemikiran untuk menghilangkan kehendakmu yang lama. Meskipun kehendakmu yang lama itu menghasilkan banyak dosa. Jelas saudara ya? Jadi apa yang Allah inginkan? Karena Allah berkehendak terjadi perubahan hidup. Bukan kehendak yang lama menjadi kehendak yang baru. Bukan pergantian kehendak. Ingat itu. Kehendak Allah adalah perubahan hidup. Makanya ada kalimat bertobatlah. Betul tidak? Jelas saudara? Oke? Nah, ada satu ayat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara mungkin tahu ayat itu. Karena kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Betul tidak? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jelas saudara? Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Saya mau nanya, Paulus yang nulis di Korintus itu, Paulus yang membunuh jemaat di Yerusalem atau tidak? Iya. Loh, katanya ciptaan baru. Itu hanya bahasa Allah. Itu bahasa firman Tuhan supaya mudah mengerti perbedaannya. Saudara mau tahu bahwa dinding ini, misalnya kalau dinding ini berwarna putih, bersih. Saudara mau tahu tidak? Betulkah dia putih, bersih? Kalau misalnya saya mengatakan bahwa baju saya ini sudah bersih, saya cuci. Apa pembandingnya? Saya harus ukur kepada warna putih yang original. Itu yang menunjukkan bahwa baju saya yang putih itu bersih atau tidak. Banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen percaya. Kalau baca Wahyu 21 dikatakan langit dan bumi yang pertama telah lenyap. Lalu muncul langit dan bumi yang baru. Lalu mereka berpikir Allah nih mengganti, berarti ngancurin dulu, lalu bukan. Dia sebenarnya mengerjakannya memperbaharui. Ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru. Bukan berarti itu berarti baru. Lihat, Paulus tuh orangnya pendek. Lalu yang ngomong bahwa dia ada ciptaan baru di Korintus tetap pendek. Bahkan setelah umurnya makin tua makin pendek. Orang makin tua makin pendek, saudara. Karena pelumasnya, penumpu-penumpu di ruas-ruas tulangnya itu sudah makin kecil. Jadi saudara harus hati-hati memahami tentang kebenaran seperti ini. Oke? Lalu saudara harus berpikir yang ketiga, ini penting buat saudara. Sikap dan cara berpikir yang mana? Supaya saudara jangan error. Memahami artinya Allah lah yang mengerjakan, Allah lah yang bekerja di dalam aku, mengganti kemauan, mengganti pekerjaan. Jadi aku tidak perlu bekerja, aku perlu pasif. Tulis yang ketiga, ini yang penting. Kehidupan alamiah sudah mati. Tulis saja, kehidupan alamiah yang sudah mati. Atau kehidupan lahiriah sudah mati. Harus sudah mati. Kehidupan. Bukan elemen alamiah. Oh, elemen alamiah saudara mati, ya saudara mati. Ini kehidupannya, jalan kehidupannya yang mati. Tetapi fungsi kehendak, pikiran, perasaan masih ada dan hanya diperbaharui oleh
oleh siapa? Allah. Sehingga saudara bisa menempuh kehidupan yang baru. Saya mau tanya pada saudara. Kehendak saudara, pikiran saudara, perasaan saudara di apa? Diperbaharui. Hidup saudara baru, yang baru. Bukan kehidupan saudara yang diperbaharui, kehidupan saudara baru. Karena dulu yang harus saudara matikan adalah kehidupan. Kehidupan mau yang mana? Kehidupanmu yang lahiriah itu harus mati. Engkau mengandalkan kekuatan lahiriah. Engkau mengandalkan datangnya dari diri saudara. Jiwa dan tubuh saudara. Itu yang harus mati. Tapi fungsi. Meskipun dia termasuk jiwa. Tapi fungsi kehendak. Fungsi pikiran. Fungsi apa lagi? Perasaan. Fungsi apa lagi? Pikiran, perasaan, fungsi apa lagi? Indra pada tubuh kita. Betul tidak? Itu tetap masih ada. Jangan saudara, karena saudara sudah di dalam Tuhan, lalu kemudian saudara mengatakan bahwa, wah aku ini sekarang sudah memiliki kehendak yang baru, pikiran yang baru, pikiran berasal dari Allah, juga indera yang baru. Ini betul-betul, ini tauconya setan, bau masakan. Bukan, itu Pak Usep yang masak. Bukan setan yang masak, saudara. Indra saudara juga nggak berubah. Fungsinya tetap sama. Kalau itu bau amis, engkau akan berkata, amis ya baunya. Nggak mungkin ketika bau amis engkau berkata, oh aku mencium harumnya Allah yang luar biasa sekali. Kau kira Allah itu ada di lautan, sehingga kau mencium bau amis. Saudara, semua fungsi. Catat itu dengan baik. Fungsi indera saudara buat apa? Itu untuk kepentingan tubuh. Coba, tunjukkan wajah saudara kepada orang di sebelah saudara, saling berhadapan. Tunjukkan wajah yang kesakitan. Betul tidak? Bagaimana engkau bisa mengekspresikan jiwa yang sakit? Hanya tubuh yang bisa. Berarti fungsinya nggak boleh stop. Alah, saudara. Memang orang-orang karismatik ini sudah berubah menjadi orang karisnyentrik. Semuanya menjadi aneh. Ya, tadi apa yang saya katakan, dan indera tubuh saudara masih ada. Harus tetap berfungsi normal. Mengerti saudara? Harus tetap berfungsi normal. Betul tidak? Tetap harus merasakan. Masakan si A. Gimana? Keasinan gitu ya? Asin. Oh betul, asin. Coba lagi si B. Coba asin atau tidak? Asin. Oh sama, berarti sama. Jangan ketika engkau sudah hidup seperti ini, lalu kemudian coba masakan ini asin, karena kau memandang dia orang gereja. Enggak, enak, sedap. Selamat datang di hipertensi nantinya. Sudah harus hidup benar. Itu yang disebut dengan hidup benar. Amin. Sudah mengerti? Fungsi itu tetap sama. Filipi 2 ayat 12 dan 13 ini mengatakan semua fungsi itu tetap ada. Amin. Sudah percaya itu? Tentang kebenaran apa yang saya sampaikan hari ini? Jadi saudara bisa lihat betapa Allah mau tetap bermitra. Dia yang terus hidup dalam hukum kerjanya, kemitraan. Betapa Allah tetap konsisten terhadap hukum kerjanya, bahwa manusia adalah makhluk berkehendak bebas. Berarti dia hargai kehendak saudara. Apapun yang dihasilkan dari kehidupan saudara, mungkin itu dosa, jelek, tetap dia hargai itu. Itu barang, itu fungsi, salah satu fungsi, saya katakan salah satu fungsi yang berharga di dalam diri
manusia bagi Allah. Saya katakan berharga. Makanya dia tidak pernah terfikir untuk mengganti kehendak saudara, menggantikan kemauan saudara dengan kemauannya. Boleh saja engkau memakai kalimat, enggak, aku digantikan dengan kemauannya. Tetapi tetap yang dimaksudkan adalah kemauanmu diperbaharui, kehendakmu diperbaharui. Dia tetap pakai apa yang sudah ada pada diri saudara. Sehingga jalan kehidupan saudara bukan diperbaharui, tapi menjadi baru. Selamat datang pada perjalanan kebenaran sejati mulai saat ini. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Engkau mengutarakan, Tuhan. Sehingga ini akan membuat perjalanan hidup kami pasti sampai kepada garis akhir. Terima kasih karena kami tahu bagaimana caranya membuat Engkau tetap bekerja di dalam hidup kami. Bersama-sama dengan kami. Untuk menyelesaikan pertama apa yang harus diselesaikan dalam hidup kami, dan untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan menurut agendamu di zaman ini. Terima kasih untuk anugerah itu. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.